Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri mangkir dari sidang etik Dewan Pengawas KPK. Ia meminta penjadwalan ulang yang sejatinya digelar Kamis pagi hingga setelah 18 Desember 2023. Hal ini dikonfirmasi anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat tiba di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Jakarta Kamis pagi. Permintaan penjadwalan ulang diakui Syamsuddin disampaikan langsung oleh Firly dengan alasan masih fokus pada proses pra-peradilan yang masih terus bergulir. Sidang etik masih akan dibuka, namun majelis hanya akan merumuskan langkah selanjutnya, termasuk kapan penjadwalan ulang sidang terhadap Firly. 12 saksi yang awalnya akan ikut dihadirkan juga akan mengikuti penyesuaian jadwal yang akan diputuskan Dewas KPK. Sidangnya ditunda. Terima kasih banyak. Seharusnya hari ini Dewan Pengawas mulai menyidangkan kasus pengaduan terperiksa Firly Bahuri, ya. Namun demikian ada WA dari yang bersangkutan minta untuk sidangnya ditunda karena yang bersangkutan sedang konsentrasi untuk sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk itu minta ditunda sampai setelah putusan pra-peradilan. Tadi majelis sudah menyidangkan, kemudian musyawarah dari majelis itu memutuskan sidang etik hari ini kami tunda sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 9 akan disidangkan lagi, dan apabila Pak Firly Bahuri tidak hadir dalam persidangan tanggal 20 Desember 2023 itu, maka sidang tetap akan dilanjutkan. Sidang pra-peradilan status penetapan tersangka Firly Bahuri dilanjutkan kembali hari ini. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dari pihak pemohon. Selengkapnya akan disampaikan oleh Ruth Dio, langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruth, apakah sidang pra-peradilan oleh pemohon Firly Bahuri sudah dimulai? Dan siapa saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Firly hari ini? Iya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa hari ini sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Firly Bahuri sudah dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Firly Bahuri Ian Iskandar menghadirkan 2 orang saksi, salah satunya ataupun yang saat ini sedang dimulai keterangan saksinya adalah Alexander Mawarta. Di mana Alexander Mawarta ini adalah merupakan komisioner dari KPK. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hadirnya Alexander Mawarta sebagai saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Firly Bahuri ini nantinya adalah salah satu saksi yang meringankan keterangan ataupun penetapan tersangka dari Firly Bahuri. Informasinya adalah Ian Iskandar selaku kuasa hukum Firly Bahuri ini nantinya akan menghadirkan 6 saksi ahli dan juga 3 orang saksi fakta. Dan Alexander Mawarta ini adalah salah satu saksi fakta yang dihadirkan oleh kuasa hukum Firly Bahuri. Tidak hanya berstatus menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, seharusnya Alexander Mawarta juga harus memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya untuk menjalani serangkaian pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri. Hal ini juga disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri pada kesempatannya beberapa hari yang lalu ataupun pada hari kemarin, bahwa tidak hanya hari ini menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun juga seharusnya Alexander Mawarta juga menjadi saksi untuk di Barreskrim Mabes Polri. Tadi dalam agenda sidang saksi yang sampai saat ini berlanjut adalah pihak daripada Alexander Mawarta ini menjawab serangkaian pertanyaan baik dari pemohon, dalam hal ini adalah kuasa hukum dari Firly Bahuri Ian Iskandar dan juga timnya, dan juga menjawab serangkaian pertanyaan dari termohon, dalam hal ini adalah bidang hukum dari Polda Metro Jaya. Tadi juga pihak dari kuasa hukum, maksud kami daripada bidang hukum termohon Polda Metro Jaya, juga menanyakan terkait dengan apakah etis pertemuan antara Firly Bahuri yang pada saat itu masih menjadi ketua KPK aktif bertemu dengan mantan Menteri SYL yang pada saat itu proses hukumnya masih berjalan ataupun masih berperkara di Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun tadi pertanyaan daripada termohon
disanggah oleh Hakim Tunggal Imelda Herawati yang langsung dibenarkan ataupun diluruskan pertanyaannya bagaimana sebetulnya kode etik pertemuan antara Ketua KPK dengan pihak-pihak yang berperkara ataupun pihak-pihak yang masih ditelusuri penyidikan ataupun kasusnya. Alexander Marwata meluruskan bahwa setidaknya memang ada undang-undang atau pasal yang menyebutkan bahwa Ketua KPK dilarang mengadakan pertemuan kepada pihak-pihak yang sedang berperkara. Namun Alexander Marwata juga menyebutkan bahwa ada 3 hal berbeda antara mengadakan pertemuan, ditemui, ataupun menemui. Jika kita melihat konteksnya tadi disampaikan oleh Alexander Marwata bahwa terkait dengan foto yang viral di media sosial pertemuan antara Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian SYL di sebuah gor bulu tangkis itu adalah sebuah pertemuan yang tidak disengaja, dan pertemuan yang tidak disengaja itu memang tidak bisa terhindarkan ataupun memang tidak terplanning seperti yang disebutkan oleh Alexander Marwata, yaitu mengadakan pertemuan, di mana mengadakan pertemuan itu memang ada niat antara kedua belah pihak untuk bertemu satu sama lain, juga terdapat janjian seperti itu. Namun berbeda halnya dengan pertemuan yang tidak sengaja ada di gor bulu tangkis, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa untuk pertemuan di gor bulu tangkis antara Firly Bahuri dan juga mantan Menteri Pertanian SYL itu adalah suatu pertemuan yang memang sudah teragendakan sebelumnya. Tidak hanya daripada hal itu, memang beberapa tadi juga disampaikan oleh termohon atau pertanyaan disampaikan oleh termohon kepada Alexander Marwata terkait dengan penetapan tersangka Firly Bahuri. Pihak daripada Bidang Hukum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa penetapan tersangka Firly Bahuri ini memang juga sudah sesuai dengan struktur ataupun fakta-fakta dan juga alat bukti yang ditemukan oleh pihak Polda Metro Jaya, dan pihak daripada Bidang Hukum Polda Metro Jaya menanyakan bahwa apakah penetapan tersangka dari Firly Bahuri ini sudah sesuai dengan proses hukum yang ada. Namun Alexander Marwata menjawab bahwa tidak mengetahui bagaimana proses hukum ataupun penetapan tersangka Polda Metro Jaya di pihak daripada kepolisian, sehingga ia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh termohon dalam hal ini bidang hukum terkait dengan penetapan tersangka Firly Bahuri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemarin pihak daripada bidang hukum Polda Metro Jaya juga sudah memberikan serangkaian alat bukti dan juga barang bukti yang ditunjukkan kepada pihak Hakim Tunggal yang memimpin sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Setidaknya sudah membawa 157 bukti pra-peradilan sidang atas penetapan tersangka Firly Bahuri, di mana alat bukti tersebut adalah diketahui adanya penerimaan uang kurang lebih 7,5 miliar yang diterima ataupun diberikan daripada pihak mantan Menteri Pertanian SYL kepada ketua nonaktif Firly Bahuri. Kita tunggu saja update terbaru nanti sidang pra-peradilan Firly Bahuri, karena saya memang sampai sekarang masih berjalan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Reisa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.